Amitmu setan, kamu yang kelakuanmu lebih busuk dari setan penghuni neraka. Apa salahku? Galuh, sudah Galuh, cukup. Maaf, jika mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Siapa kamu? Aku kenal mereka. Dan aku harus menyelesaikan pertengkaran itu. Hei, tunggu. Sabar. Pantas kamu menyuruh kita berpisah. Rupanya kamu kembali ke momongan dan menggait kecil itu, kan? Itu tidak benar, Luh. Buktinya dia bersama kamu dan berani mencubit-cubit perut kamu. Siapa lagi nih? Pergi kamu. Galuh, jangan Galuh. Galuh, hentikan. Galuh, jangan. Galuh, jangan Galuh. Hihi. Jangan. Saya takut. Katanya anak pendekar. Kok takut sama ular? Sama penjahat, saya tidak takut. Tapi kalau sama ular, saya takut. Oh, begini sambutan orang-orang Halimun Petak pada sahabatnya. Siapa ke sana? Aku dia satu dari Karangkudus, sahabat Ki Ranggasuli. Ketika perguruan Halimun Petak sedang berlatih, mereka didatangi oleh seseorang yang mana itu adalah sahabat dari Mendiang, sang pimpinan Halimun Petak, dan menyerang orang-orang Halimun Petak, dan ia pun dihadang oleh sang adik tiri dari Empu Mahashura, yakni Kaladurpa, yang mana mereka bertarung dentingan senjata tajam, dimainkan oleh sang pendekar tua tersebut. Satu persatu, pasukan dari Halimun Petak gugur dan mereka pun kalah dan kewalahan menghadapi sang pendekar tua tersebut, juga termasuk Kaladurpa yang sedang bertarung, sehingga ia menerima jurus-jurus dari pendekar tua itu. Dan tidak lama, sang pendekar licik Sang Nila Saroya datang ke gelanggang pertarungan, sehingga Sang Nila Saroya menghaturkan hormat kepada pendekar tua tersebut, karena ia adalah teman mendiang sang pimpinan, yakni ayahnya Nika Saroya, itu sendiri, dan adu bacotan pun terjadi, sehingga Sang Nila Saroya pun memanaskan suasana yang telah terjadi, dan pertarungan pun terjadi. Oh, rupanya ada tamu yang berkunjung kemari. Maafkan saya, Paman Jaya Satru. Akhir-akhir ini saya banyak kedatangan tamu untuk mengacau dan bahkan mau membunuh saya. Itu karena tingkahmu yang sudah lancang melecehkan sesepuhmu. Siapa yang tinggi ilmunya, dia yang akan menggantikan Mahaguru Ranggasuli.
saya salah? Kalau kebetulan saya mengalahkan semua para sesepuh itu. Setauku tidak pernah ada aturan main seperti itu di perguruan Halimun Petak. Biasanya, adik Mahaguru yang langsung menggantikannya. Kalau sang Mahaguru meninggal. Sang pendekar tua sangat terkejut dengan jurus-jurus yang dikeluarkan oleh Nila Saroya. Ia pun sangat-sangatlah terkejut karena sang Nila Saroya sebelumnya telah mempelajari akan ilmu yang sangat-sangatlah penting dan langka, yakni ilmu Desendria. Dan dengan sombongnya sang Nila Saroya mengatakan dia akan mengajari ilmu-ilmu silat yang belum ia pelajari. Si pendekar tua merasa heran dan dengan terpaksa ia melawan akan Nila Saroya. Meskipun ia mengetahui tidak bisa untuk melawannya. Sang Nila Saroya pun ternyata berhasil mengalahkan akan pendekar tua itu. Dengan mudahnya, dengan tertawa dan terbahak-bahak sang Nila Saroya. Dan merasa bangga akan hal tersebut. Sehingga ia pun sang pendekar tua mundur. Untuk tidak lagi mengusin perguruan Halimun Petak tersebut. Lebih baik bawa pulang anakmu, Paman. Dan akui saja kepemimpinanku di Halimun Petak. Dan perguruan kita akan tetap menjadi sahabat. Kurang ajar! Jangan ikut campur dan Pasyura. Akan kutunjukkan kepada mereka Halimun Petak yang sejati. Saya bukan mau mengecilkan kalian. Di tempat lain, di tempat Ki Paron Wajah, Suliwa dan Dewi Galuh Parwati sedang berbicara, mencari informasi tentang Nila Saroya, dan sang Ki Paron Wajah menceritakan tentang Nila Saroya, yang berhasil mengalahkan akan pasukan dari pendekar 8 lengan, yakni Sudomanik, yang mana mereka pun dengan seksama untuk mendengarkan akan cerita dari pendekar tua, sakti macam Ki Paron Wajah, dan setelah mereka mendengarkan ceritanya Ki Paron Wajah tersebut, dia pun, sang Galuh Parwati memikirkan sesuatu, hingga terdiam sejenak dan sang Suliwa pun memanggil-manggilnya, sehingga sang Galuh Parwati
menjadi terkejut karena Sang Galuh sedang melamun. Apa yang sedang dia pikirkan? Dan Sang Suliwa pun juga merasakan keheranan. Apakah kalian tahu? Tulis di kolom komentar ya. Karena bagaimanapun beliau punya urun atas munculnya Saroya di Sugalu. Beliau sangat sakti. Bahkan beliau mampu mengalahkan saya dan 4 lagi dedengkot rimba persilatan. Termasuk Guru Aditya. Waktu kami memperebutkan kamu, Suliwa. Iya. Waktu itu Sang Prabu sedang menyamar. Dan beliau juga yang menitipkan saya ke perguruan Sugalu. Di tempat lain, di tempat kerajaan Malwapati, Sang Prabu Angling Dharma pun berdiskusi dengan patihnya Batik Madrim, yang mana Sang Patih Batik Madrim pun juga mengungkapkan akan hal yang sama kepada Sang Prabu Angling Dharma. Dan Sang Prabu Angling Dharma pun juga merasakan akan keheranan. Dengan semua itu, bahwa kerajaan Kalinggapura adalah negeri yang makmur, akan tetapi warganya mengungsi ke negeri-negeri tetangga. Dan Patih Batik Madrim pun menjawab bahwa sang istri dari Pangeran Danurwenda telah mengkhianati akan dirinya, yang mana dia mendekati akan sang ayahandanya yang saat ini menjadi raja di Kalinggapura, menjadi sang istri dari sang raja, karena rupanya yang elok rupawan, cantik bak bidadari, sehingga sang raja pun terpikat oleh kemolekan tubuh dari istri dari Danurwenda, yakni Daneswara, dan kabarnya, sang menteri itu adalah adik dari Daneswara, yang diserahkan kekuasaan untuk mengatur negeri Kalinggapura tersebut, sehingga ia pun berkuasa dan semena-mena terhadap rakyat, dan ketidaktahanan tersebut membuat mereka lari ke negeri tetangga, dan Angling Dharma pun juga ingin membantunya, dan mengelana sekali lagi untuk menyelamatkan kerajaan tersebut, dan membuat perhitungan kepada Nila Saroya, sebagai seorang murid dari padepokan terkenal, Sugaluh. Terus terang, saya juga ikut bersalah karena menitipkan Nila Saroya di Sugalu. Dialah yang membuat huru-hara di perguruan kita. Dan bukan hanya keluarga Kakang Mahasyura yang jadi berantakan, tapi seluruh perguruan. Bahkan Nila Saroya juga telah mencuri kitab pusaka perguruan Sugalu. Jadi, rencana Gusti Prabu mau mencari Nila Saroya? Juga sekalian mencari Galuh. Ampun, Gusti. Sana. Baik, Gusti. Kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya pada Gusti Prabu. Siapa yang tidak kenal Daneswara? Perempuan itu memang pandai sekali memikat hati lelaki. Benar. Menurut laporan para dayang, Dewi Daneswara memang selalu menggoda Gusti. Di tempat lain, Sang Senopati berdiskusi dengan bawahannya. Sebelumnya ada salah seorang pasukannya menghadap sang raja, dan ia diusir. Mereka sedang membicarakan Pangeran Danurwenda. Yang ada di sana, nampaknya Pangeran Danurwenda berkelana dengan tanpa arah tujuan, sehingga sang Danurwenda seakan tidak mau hidup, karena sang istri, yang ia percayai selama ini, ternyata main serong dengan sang ayahnya,
Dan ia pun tidak mau untuk ke istana, untuk melihat sang ayahandanya, dan pada saat itu, datanglah utusan sang senopati, sehingga ia melaporkan dia diusir dari hasil pembicaraan. Tersebut dapat disimpulkan bahwa ia sebagai warga kerajaan yang baik. Ia haruslah menghentikan semua ini, karena sang raja sudah keterlaluan dan mirisnya lagi adik dari Daneswara yang bernama Giriwara diangkat menjadi Maha Menteri, dan berbuat sewenang-wenang kepada rakyat, pajak dinaikkan dari biasanya, sungguh kejam, kalau mempunyai pemimpin yang demikian tersebut. Dia memeras rakyat dengan memajaki hasil panen lebih dari yang sebelumnya. Senopati, Dewi Daneswara yang mempengaruhi Gusti Prabu untuk mengangkat Giriwara, kakak kandungnya itu sebagai Maha Menteri, hingga sang Prabu memecat Kakang Rasapala. Benar-benar tidak masuk akal. Sudah banyak rakyat kita yang meninggalkan negeri ini ke negeri tetangga. Karena tidak tahan diperas oleh orang-orang Giriwara. Apakah Dinda benar-benar bisa melupakan Danurweda, putraku? Gusti Prabu, sejak malam pertama hamba melayani Paduka, Kakang Danurweda sudah hilang dari ingatan hamba. Di waktu yang bersamaan, sang istri dari Danurwenda, yakni Daneswara, dan ia bertanya kepada sang permaisuri, apakah ia sudah melupakan akan sang kekasih pertamanya yakni Danurwenda? Ia menjawab iya, padahal sang istrinya tersebut menginginkan kenikmatan berupa harta benda dari kerajaan-kerajaan Kalinggapura yang ia pimpin, sehingga sang raja merasa tenang. Di sisi lain, sang selir merasa terhina sejak sang Daneswara dekat dengan sang Gusti Prabu Kalinggapura, sehingga sang Prabu tergila-gila dengan kecantikan dari Daneswara, sehingga ia pun tidak disentuh oleh sang Maharaja Kalinggapura itu, dan sang dayangnya ditugaskan untuk menginformasikan tentang gerak-gerik dari Daneswara tersebut. Dan di sisi lainnya, Senopati sedang berjalan-jalan di wilayah kerajaannya, dan di situ ada warga yang disekap oleh Maha Menteri, yang berkuasa sekarang ia menyiksa akan orang yang melawannya, dan sang Senopati pun membebaskan akan orang tersebut dari jeratannya, Maha Menteri, dan terjadilah percekcokan di sana, dan terjadilah pertarungan dengan pasukan Giriwara. Setelah melihatnya, Giriwara pun pergi menjauh dengan rasa takut untuk bertarung dengan sang Senopati. Mereka berani menentang peraturan dan mempengaruhi orang lain untuk ikut menentang aturan yang sudah disepakati. Menentang siapa? Aturan yang mana? Selama ini tidak pernah ada kejadian seperti ini. Selama ini kami mengayomi rakyat, bukan menyiksa. Senopati, ini cara kami untuk mendidik rakyat, supaya mereka mengerti arti kewajibannya sebagai rakyat. Mendidik rakyat. Pantas ribuan rakyat Kalinggapura yang sudah terdidik mengungsi ke negeri lain. Mereka merasa tertekan, hidup di negerinya sendiri. Lalu kau mau apa?
saya bisa merasakan apa yang pangeran rasakan. Meskipun saya seorang wanita. Menurut saya yang pertama kali yang harus disingkirkan adalah bekas istri tuan. Sebab yang menguasai negeri Kalinggapura saat ini sebenarnya adalah bekas istri tuan sendiri. Saya dengar pengaruh Daneswara sangat luar biasa. Bahkan dia mampu mempengaruhi ayahanda pangeran sendiri untuk mengangkat kakak kandungnya sebagai Mahamentri. Saya benar-benar dalam keadaan serba sulit. Pada satu sisi, saya tidak mau memerangi negeri saya sendiri. Tapi pada sisi lain, saya merasa tidak tega karena rakyat saya diperlakukan sewenang-wenang oleh Mahamentri. Sehingga mereka terpaksa harus mengungsi ke negeri-negeri lain. Bahkan ada yang sampai ke Malwapati. Nah, pangeran harus memiliki sikap yang tegas. Terus terang, saya bisa membantu kalau pangeran mempunyai sikap yang jelas. Kalau memang pangeran mau merebut kekuasaan di negeri Kalinggapura, saya mau membantu. Tapi kalau pangeran ragu, silahkan cari padepokan lain. Di tempat lain, sang Mahamentri berbicara dengan adiknya Daneswara, yang mana ia ingin meminta bantuan kepada sang istri dari sang raja untuk menyingkirkan Senopati, Prabangkara, yang mana ia menghalang-halangi akan Mahamentri kakaknya Daneswara itu sendiri. Pada awalnya sang adiknya menolak, karena ia lebih percaya kepada Senopati Prabangkara ketimbang anaknya sendiri, bekas suami dari Pangeran Danurwenda-Wenda, dan ia berpikir sejenak untuk memikirkan bagaimana cara menyingkirkan Senopati Prabangkara tersebut, dan sang Prabu di saat bersamaan berbicara pada sang Senopati Prabangkara, yang mana ia melaporkan akan hal kejadian yang tidak mengenakan dari laporannya tersebut. Tidak lama kemudian sang istri datang dan memikat Senopati Prabangkara, dan mulai meleleh hatinya, ingin mendapatkan akan dirinya, dengan kemolekannya dan keseksiannya, sehingga sang Senopati terus-menerus teringat akan diri Daneswara, padahal dia dipelukan sang raja. Dinda. Kakang, saya sudah memperingatkan Kakang bahwa apa yang Kakang lakukan sudah tapi masih tetap saja nekat. Serakah. Kakang tahu, laporan bahwa banyak rakyat Linggapura yang mengungsi ke negeri lain sudah sampai pada Gusti Prabu. Selama ini tidak pernah ada apa-apa. Senopati Menak Prabakara yang memanas-manasi para raki dan narpati. Di tempat lain, sang Mahamentri berbicara dengan adiknya Daneswara, yang mana ia ingin meminta bantuan kepada sang istri dari sang raja untuk menyingkirkan Senopati, Prabangkara, yang mana ia menghalang-halangi akan Mahamentri kakaknya Daneswara itu sendiri. Pada awalnya sang adiknya menolak, karena ia lebih percaya kepada Senopati Prabangkara ketimbang anaknya sendiri, bekas suami dari Pangeran Danurwenda-Wenda, dan ia berpikir sejenak untuk memikirkan bagaimana cara menyingkirkan Senopati Prabangkara tersebut, dan sang Prabu di saat bersamaan berbicara pada sang Senopati Prabangkara, yang mana ia melaporkan akan hal kejadian yang tidak mengenakan dari laporannya tersebut. Tidak lama kemudian sang istri datang dan memikat Senopati Prabangkara, dan mulai meleleh hatinya, ingin mendapatkan akan dirinya, dengan kemolekannya dan keseksiannya, sehingga sang Senopati terus-menerus teringat akan diri Daneswara, padahal dia dipelukan sang raja. Bakara, kamu kalau menghadapi masalah selalu dilebih-lebihkan.
Baik, nanti Kiriwara akan kutegur. Untuk sementara, Kiriwara kularang melakukan tindakan yang mewakili diriku. Hamba hanya menyampaikan yang sebenarnya, Gusti. Karena hamba tidak mau negeri ini menjadi salah urus. Ya. Aku percaya padamu. Hamba mohon pamit, Gusti. Silakan. Dia memang seorang senopatiku yang paling setia. Kau tahu kenapa, Danis? Karena Prabu Darmasunulah yang mengangkat derajatnya dari seorang budak belian menjadi seorang prajurit. Dan aku juga yang mengangkat dia dari seorang prajurit biasa menjadi seorang senopati. Kenapa? Karena dia mempunyai kecerdasan di atas rata-rata para kesatria. Gusti, dia memang sangat cerdas. Kata orang bijak, kita harus berhati-hati kepada orang cerdas di sekeliling kita. Maksudmu? Karena orang cerdas biasanya ingin menguasai segalanya. Pengaruh, dukungan, untuk kemudian kekuasaan. Jangan berprasangka. Maksudku, orang yang selalu berburuk sangka itu tidak akan mengalami ketentraman dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia selalu dikejar-kejar oleh perasaannya sendiri. Dan benar saja sang senopati, terus-menerus ingat dengan kemolekan Daneswara serta kecantikannya sehingga membuat yang di bawah pun berdiri. Apakah itu hehehehehe? Sehingga ia sampai di tempatnya pun sang senopati terus-menerus terbayang akan dirinya, yakni Daneswara, wanita cantik yang juga sebelumnya telah memikat hati Pangeran Danurwenda dan sang Raja Kalinggapura. Dan begitu dia tersadar dari lamunannya tersebut, ternyata itu adalah hayalan semata. Memangnya kalau wanita cantik itu sampai terbawa-bawa ke mimpi, dan ia pun segera bangun dari mimpinya tersebut, sehingga ia tersadar ternyata ada seorang pasukan di depannya.